Kami dari kelompok 30 ingin menjelaskan tentang pembuatan papan partikel. Kawan satu kelompok saya yaitu Abdul Sinaga dan saya sendiri Ferdian Tagawa. Pengertian papan partikel. Papan serat merupakan salah satu jenis papan kayu buatan. Papan serat ini sendiri terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung lignoselulosa yang tinggi. Serat-serat tumbuhan tersebut diletakkan satu sama lain. Proses ini memerlukan lem khusus yang memiliki daya rekat yang tinggi. Kemudian dilakukan pengempahan dingin serta pengempahan panas tingkat kerapatan serta menurut standar ISO, antara lain untuk kerapatan rendah 0,35 gram per cm kubik, kerapatan sedang 0,35 sampai 0,8 gram cm kubik, dan kerapatan tinggi lebih dari 0,8 gram cm kubik. Ini merupakan standar yang berlaku di dunia industri. Pembuatan papan serat pada mulanya hanya sekedar untuk mengatasi masalah lingkungan hayati akibat tumpukan sampah kayu. Kayu-kayu biasa yang tidak terpakai diolah semakin rupa agar bisa digunakan kembali dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Tidak disangka, ternyata antusiasme masyarakat terhadap papan serat tidak begitu tinggi, sampai akhirnya terbentuk pangsa pasar tersendiri yang sangat potensial bagi industri papan serat. Kebanyakan papan serat ini dipakai sebagai bahan baku pembuatan furnitur, perabot rumah tangga, dan kerajinan tangan. Langkah pembuatan papan partikel yaitu: 1. Pembuatan serpihan, 2. Penyaringan serpihan, yang ketiga pembuatan massa berat atau pulp, 4. Pengeringan massa berserat, 5. Pemberian bahan perekat, 6. Pembuatan mat, 7. Pengempahan panas, 8. Pengempahan dingin, 9. Pemotongan papan serat. Langkah pertama, pembuatan serpihan. Pada umumnya perusahaan furnitur hanya bakal memanfaatkan serpihan kayu atau chip yang menjadi sisa dari proses penggergajian. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi, maka perusahaan pun harus membuat serpihan kayu ini sendiri untuk memenuhinya. Chip terbuat dari kayu tanpa lapisan kulit supaya daya tahannya lebih tinggi. Pembuatan chip secara konvensional dikerjakan dengan memotong atau membelah kayu beberapa kali hingga ukuran partikel-partikelnya menjadi sangat kecil. Kurang lebih ukuran serpihan kayu yang diharapkan adalah 25 x 25 x 10 mm. Penyaringan serpihan. Serpihan kayu yang sudah terkumpul hampir bisa dipastikan jika ukurannya pasti tidak sama. Oleh sebab itu, langkah berikutnya yang harus dilakukan ialah menyaring serpihan-serpihan kayu tersebut, terutama memisahkan serpihan kayu yang ukurannya terlalu besar. Tujuan dari dilakukannya penyaringan ini yaitu memperoleh ukuran serpihan-serpihan kayu yang seragam dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Proses ini dilakukan menggunakan alat penyaringan khusus. Anda bisa membeli mesin penyaring serpihan kayu tersebut di toko yang ada. Ikuti instruksi pada buku manualnya. Pembuatan massa berat pulp. Pengeringan massa berserat. Massa berserat perlu dikeringkan terlebih dahulu sebab kandungan air yang ada di dalamnya bakal turut mempengaruhi proses pembuatan papan serat. Kalau kadar air di massa berserat ini terlalu tinggi, maka risiko terjadinya blow up pada saat dilakukannya pengempaan pun meningkat tajam. Sebaliknya, apabila kandungan air ini terlalu rendah, maka laju transfer panas yang berasal dari permukaan papan ke bagian dalamnya pun akan berkurang. Akibatnya itu waktu pengempaan pun semakin lama. Adapun kadar air yang ideal adalah berada pada titik jenuh serat berkisar antara 25-30%. Pemberian bahan perekat. Bahan perekat merupakan suatu bahan yang memiliki fungsi perekatan sehingga dapat merekatkan atau menjadikan satu atas bahan-bahan yang direkatkan. Cara penerapan bahan perekat biasanya dikerjakan dengan menempelkan atau mempersatukan benda-benda tersebut. Contoh-contoh bahan perekat yang biasanya digunakan untuk pembuatan papan serat ini antara lain lem, resin, adhesif, binder, dan mucilage. Dalam pembuatan papan partikel, jenis bahan perekat yang dipakai akan mempengaruhi ketahanannya terhadap kelembapan. Sebab pada dasarnya air merupakan musuh utama dari bahan perekat. Pembuatan mat. Proses pembuatan mat untuk menghasilkan papan serat biasanya dilakukan menggunakan mesin-mesin khusus yang meliputi decal box machine, Forstiner machine, serta cylinder machine. Ada dua macam metode dalam pembuatan mat ini, antara lain metode basah serta metode kering. Proses pembuatan mat menggunakan metode basah melewati 3 tahap antara lain drying process, dry pressing process, dan wet pressing process.
Sementara itu pembuatan mat dengan metode kering terdiri atas 2 tahap, yaitu dry pressing process dan semi dry pressing process. Mat yang sudah jadi kemudian dikeringkan dengan mengatur tingkat kecepatan penguapan air, kelembapan udara, dan suhu udara. Pengempaan panas. Adapun prosesnya sendiri dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengempaan panas menggunakan suhu 2000 derajat Celcius dengan tekanan 50 kP per cm kubik selama 1,5 menit. Lalu tekanan diturunkan sampai 15 kP per cm kubik dan dipertahankan selama 4,5 menit. Kemudian dari tekanan 15 kP per cm ini dinaikkan lagi mencapai tekanan 50 kP per cm kubik. Pertahankan tekanan ini selama waktu 2,5 menit. Lalu dari tekanan 50 kP per cm tadi dilepaskan untuk mengubah nilai tekanannya ke titik 0. Secara perlahan-lahan proses pengempaan panas pun selesai dilaksanakan. Pengempaan dingin. Proses pengempaan dingin berfungsi untuk mengeluarkan kadar air dan gelembung udara yang terdapat di dalam mat. Langkah ini juga dapat memadatkan mat serta menentukan tebal mat lebih awal, sehingga perhitungannya kebutuhan sumber energi dan biayanya bisa dilakukan sejak awal. Selain itu, pengempaan dingin mempunyai kegunaan untuk membantu mengalirkan bahan perekat sehingga membentuk lapisan tipis serta membantu proses pemindahan atau penembusan bahan perekat dari bagian permukaan papan ke bagian papan yang lainnya. Tahap ini wajib dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir itu pemotongan papan serat. Papan serat ini selanjutnya akan dipotong pada bagian sisi panjang dan sisi lebarnya menurut ketentuan tertentu. Pemotongan papan serat wajib dilaksanakan sesuai standar dan keinginan si pemesan. Papan serat yang sudah dipotong lantas diamplas untuk menghilangkan lapisan permukaan bagian atas yang langsung mengalami pengerasan, menghasilkan permukaan yang bertekstur halus serta menghasilkan ukuran permukaan yang lebih luas dan tepat. Setelah pekerjaan pengamplasan selesai, berikutnya ialah papan-papan serat ini disortir berdasarkan tingkat kualitasnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.